Betul. Betul. Terima kasih teman-teman sudah datang ke Jakarta. Teman-teman ada dari Lampung, ada dari Jawa Timur, ada dari pelosok-pelosok Indonesia. Nah, kawan-kawan semua sudah melihat cuplikan video di awal video ini kan? Video itu adalah video demo dari teman-teman calon PMI atau perwakilan di Jakarta yang tergabung dalam aliansi RPMI, Rumah Pekerja Migran Indonesia. Demo yang dilakukan itu untuk menuntut agar Taiwan segera dibuka, untuk meminta Pak Benny Ramdhani mundur kalau tidak mampu bernegosiasi dengan Taiwan. Dalam orasinya yang disampaikan oleh Koordinator Umum RPMI Burhanuddin Hadiwardoyo menyatakan bahwa ada gerakan lamban dan terlambat dari pemerintah, Kemenaker dan BP2MI sehingga menyebabkan Taiwan tutup untuk CPMI. Selain itu, juga mereka telah melakukan kejahatan konstitusional dengan cara tidak sigap mengatasi problem ribuan JPMI, sehingga ribuan JPMI dibuat menganggur tanpa pekerjaan dan bertentangan dengan UU tertinggi di negara ini, yaitu UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Aksi yang diikuti oleh calon pekerja migran Indonesia dari berbagai daerah itu, mulai dari Jawa Timur, Lampung, dan Nias Sumatera Utara. Walaupun jumlah masanya tidak terlalu banyak, tapi peserta aksi sangat antusias dan bersemangat dan sudah cukup membuktikan bahwa aksi ini murni dari calon PMI yang menjadi korban ya. Dalam orasinya mereka juga meminta BP2MI terutama Pak Benny mundur untuk tidak terus membuat atau menjadikan PHP untuk para calon PMI dan lainnya ya. Untuk tuntutannya sendiri sebenarnya ada 5 hal yang disampaikan secara resmi. Dari 5 hal tuntutan tersebut adalah pertama, Presiden RI Joko Widodo diharapkan mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ribuan JPMI dengan cara membentuk tim khusus antara Presiden, Kemenaker, dan BP2MI untuk bekerja maraton. Tuntutan kedua, revisi atau cabut zero cost dengan keputusan menteri atau peraturan lain yang pro kepada PMI sehingga calon majikan tidak ketakutan memakai jasa PMI. 3. Masukkan calon pekerja migran Indonesia dalam daftar prioritas penerimaan vaksin dan medical VVIP. 4. Buat kebijakan rekonstruksi perbankan untuk JPMI. Ya, itulah nanti kita bahas. 5. Yaitu libatkan JPMI dan PMI atau perwakilannya yang independen dalam setiap rumusan dan pengambilan kebijakan terkait pekerja migran Indonesia. Nah, coba kita bahas ya satu persatu dengan pengetahuan yang admin miliki atau kita. Pertama, yaitu diharapkan mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ribuan JPMI dengan cara membentuk tim khusus antara Presiden dan Kemenaker. Nah, di sini itu kita nggak tahu ya kenapa Taiwan masih menutup Indonesia. Karena Indonesia sendiri sampai saat ini belum kita mendapatkan surat edaran untuk membuka Taiwan. Karena setelah Taiwan menutup, kemudian Indonesia juga menutup pengiriman ke Taiwan ya. Itu langkahnya juga nggak tahu seperti apa dan kapan Taiwan akan membuka. Apakah ini murni pandemi atau politik kita juga nggak tahu. Cuman banyak pihak itu yang menyangka ini adalah politik ya, bukan hanya semata-mata pandemi ya. Kemudian revisi cabut zero cost. Nah, ini yang membuat banyak kalangan itu ya pro kontra ya. Banyak teman-teman aktivis di Taiwan itu sangat mendukung ya kegiatan zero cost ini karena ya tidak memberatkan PMI ya. Coba saja sekarang kita itu jadi TKI biaya 45 juta yang formal, yang informal potongannya segitu. Itu kan mencekik kan 3 tahun percuma lo modal 45 juta kita ke Taiwan juga, tapi 3 tahun nggak balik modal karena di Taiwan itu udah seperti dulu. Lemburan juga kalau nggak pabriknya bagus ya lemburannya sedikit itu. Jadi zero cost ini sebenarnya ya bagus juga, cuman perlu ada revisi mungkin biar majikan tidak terlalu keberatan. Tapi dalam videonya Pak Benny itu mengatakan kok aturannya sama seperti dulu. Yang dirubah itu yaitu
biaya 6 juta di Indonesia itu sekarang ditanggung pemerintah ya. Di video saya sebelumnya juga ada yang membahas tentang hal ini. Jadi untuk biaya-biaya yang lain itu masih sama seperti dulu, itu kata Pak Beni ya. Mungkin itu revisi ya, kita juga tidak tahu. Kemudian masukkan calon pekerja migran Indonesia dalam prioritas penerima vaksin. Nah, ini sudah ada di dalam artikel BP2MI ya, di mana dalam meyakinkan Taiwan, Pak Beni juga meminta Menkes, Kementerian Kesehatan, untuk memprioritaskan totalnya 60.000 CPMI ya, itu untuk diprioritaskan vaksinnya. Karena vaksin ini kan jadi hak wewenangnya Menteri Kesehatan. Jadi ya Pak Beni kemarin itu kayaknya sudah dimintakan ke Menkes, cuma tidak tahu bagaimana jawabannya. Kemudian yang tuntutan keempat yaitu buat kebijakan restrukturisasi perbankan untuk CPMI. Ya mungkin ini yang perlu diluruskan ya, yang perlu dibenahi ya, karena banyak sekali koperasi yang ambil keuntungan dari TKI ya. Jadi TKI berangkat ke Taiwan itu atau ke luar negeri itu, pertama dia pinjamannya ke bank, kemudian pinjamannya ke koperasi, biasanya double kayak gitu ya. Kalau nggak gitu ke koperasinya double, yang satunya ke PT, satunya ini untuk uang saku dan untuk ini, untuk menyiasati batas toleransi, batas atasnya pinjaman itu biasanya ada 2 jenis pinjaman ya. Itu banyak sekali yang ngalamin itu. Jadi selesai potongan A nanti ada potongan B, itu memang harus diluruskan ya, biar PMI tidak terlalu banyak merugi. Kemudian libatkan CPMI dan PMI atau perwakilannya yang independen dalam setiap permusyawaratan pengambilan kebijakan terkait perkara migran Indonesia. Kalau ini pastinya kita nggak tahu, cuman mungkin dari Migran Care atau yang lain, teman-teman yang lain sudah banyak kok yang masuk ke pemerintahan. Cuman ya mungkin perlu ada ya dari kalangan TKI yang masuk ke DPR, jadi DPR itu khusus memperjuangkan TKI. Tapi ya harus mantan TKI, kalau bukan TKI ya nggak sip juga sih. Itu kelihatannya bagus ya kalau ada TKI masuk di ranah sana, dan perwakilan-perwakilan di luar negeri ini harus TKI. Jadi tahu dari prosesnya yang pernah jadi TKI seperti apa itu. Nah, itu tuntutan teman-teman ya untuk yang disampaikan kemarin. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat saja dari sini. Kemudian infonya dari Pak Beni sendiri, Facebooknya sekarang kayaknya Pak Beni juga sudah galau ya. Jadi statusnya juga sudah seperti itu. Tak tahu ya kita mau dukung yang mana. Kita mau semoga saja intinya TKI segera buka. Kalau nggak segera buka, kita yang merugi. Oke.